Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Kartika Sari, NIM 19051214096 dari kelas SI 19B. Di sini saya akan mempraktikumkan tentang web server dan DNS server. Yang pertama, kita akan mulai dulu praktikum tentang web server. Tujuannya, memahami fungsi web server dan cara kerjanya, mengenal HTML atau Hypertext Markup Language, mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Pengertiannya, web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirim melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Bagaimana web server bekerja? Seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman web server, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirim ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. Kemudian, web server mengirimkan HTTP respon ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Sekarang kita ke praktikumnya. Percobaan yang pertama, skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic, crypt, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Ini adalah skema jaringan simulasi jaringan web server. Ada 3 router, dan router 1 terhubung oleh dua switch, lab 1 dan lab 2, dan lab 1 terhubung dengan 3 PC, begitupun lab 2 juga terhubung dengan 3 PC. Router 2 terhubung ke switch, dan switch menghubungkan ke DHCP server. Lalu switch juga menghubungkan ke Wi-Fi agar laptop dan smartphone bisa terhubung melalui jaringan Wi-Fi. Router 3 terhubung oleh DNS server dan switch yang menghubungkan web server, FTP server, dan mail server. Yang kedua, langkah percobaan. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat terhubung dengan web server 43.43.43.1. Langsung saja kita ke Cisco. Kita cek PC1. Kita akan ping ke web server desktop command prompt ping 43.43.43.1. Dan ini berhasil kita sambungkan. Lalu di PC4 kita coba ping ke server 1 yaitu 43.43.43.1. Sudah terhubung ke web server. Lalu selanjutnya di laptop kita ping ke web server ping 43.43.43.1, dan ini juga berhasil tersambung. Selanjutnya di smartphone kita ping 43.43.43.1, dan di smartphone juga berhasil terhubung. Selanjutnya
Nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Kita kembali web server, di service HTTP ini dalam keadaan on, lalu kita edit index HTML-nya ini, ganti isi index.html sehingga menjadi isinya seperti ini. Kita copy saja, kita kembali, kita paste, lalu kita save. Yes. Selanjutnya, pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http 43.43.43.1. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Kita akan coba, kita copy. Ini sudah kita save. Sekarang di PC 1 web browser, kita coba go. Ini sudah berhasil menampilkan tadi indeks HTML tadi yang kita edit. Selanjutnya di laptop, kita klik web browsernya, lalu URL http 43.43.43.1, lalu go. Dan di laptop juga sama, memunculkan HTML-nya tadi. Setelah kita mempraktikumkan web server, selanjutnya kita akan menuju ke praktikum kedua, yaitu DNS server. DNS server tujuannya memahami fungsi DNS, memahami cara kerja DNS, mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Apa itu DNS? Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Short Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Fungsi DNS adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Selanjutnya kita langsung ke praktikumnya. Percobaan yang pertama, skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringannya, tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum sebelumnya, yaitu web server, dan kita akan fokuskan di sini DNS server dan web servernya. Ini adalah skema jaringan, simulasi jaringan DNS server. Yang kedua, percobaan. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas, dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan pada PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone. Dapat terhubung dengan DNS server, yaitu 33.33.1. Langsung saja kita ke Cisco, PC 1, desktop, command prompt, ping 33.33.33.1. Dan ini PC 1 sudah terhubung ke DNS server. PC 4, desktop, command prompt, ping 33.33.33.1.
Dan PC 4 sudah terhubung ke DNS server juga. Harusnya di laptop, desktop, command prompt, ping 33.33.33.1, dan di laptop sudah terhubung dengan DNS server. Selanjutnya smartphone, desktop, command prompt, kita ping 33.33.33.1. Di smartphone juga sudah terhubung dengan DNS server. Kita close. Yang kedua, dapat tersambung ke web server 434343.1 yang sebelumnya sudah kita lakukan ping di praktikumnya web server, jadi tidak perlu. Dan FTP servernya juga untuk praktikum selanjutnya. Jadi kita akan fokuskan ke DNS server dan web servernya. Yang kedua, aktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Ini kita akan tambahkan di DNS servernya, yaitu ftp.jarcom.com. Kita nggak akan pakai ftp.jarcom.com karena kita belum praktikum FTP server. Yang kedua, saya akan tambahkan jarcom.com, tipenya record, detailnya adalah 43.43.43.1. Yang kedua, www.jarcom.com, tipenya Gmail, detailnya jarcom.com. Kita langsung saja ke Cisco, DNS server, service, DNS, dengan jarcom.com, tipenya 43.43.43.1. Kita add. Ini sudah masuk. Kita tambah www.jarcom.com. Addressnya adalah jarcom.com. Tipenya kita Gmail, jarcom.com. Dan ini jangan lupa di on kan juga. Sudah, kita save semua. Selanjutnya, pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. nslookup jarcom.com. Kita kembali C1, command prompt, lookup jarcom.com. Dan ini dengan servernya 33.33.33.1. Dan ini juga namanya jarcom, addressnya 43.43.43.1. Selanjutnya di laptop, command prompt ms lookup jarcom.com. Di laptop juga dengan servernya 33.33.33.1, namanya jarcom.com, addressnya sama 43.43.43.1. Selanjutnya kita akan minta nslookup di www.jarcom.com. Kita kembali di PC 1, ms lookup www.jarcom.com. Dan ini sudah servernya adalah 33.33.1, namanya jarcom.com, addressnya 43.43.1. Ini dialiaskan jarcom.com. Kita ke laptop, kita nslookup www.jarcom.com. Kita enter. Ini sama, servernya 33.33.1, namanya adalah jarcom.com, addressnya adalah 43.43.1, dan ini alias jarcom.com. Kita X. Yang nomor 4, pada PC 1 dan laptop buka aplikasi browser dari tab desktop, lalu jalankan URL jarcom.com atau www.jarcom.com. Jika berhasil, maka akan tampil berikut.
Kita ke Cisco, kita buka PC, lalu web browser. Sini kita copy aja telkom.com-nya, kita paste di sini, kita go, dan ini sudah muncul telkom.com, muncul index HTML yang praktikum sebelumnya, yaitu web servernya. Sekarang kita tambahkan www.telkom.com ini, kita go, itu juga sama, munculkan halaman web servernya. Kita ke laptop, kita paste http://telkom.com, go. Di laptop juga sama, menampilkan halaman web servernya. Lalu kita tambahkan www.telkom.com, kita go, dan ini juga sama, www.telkom.com, menampilkan web servernya. Dalam nomor 4 ini sudah berhasil menampilkan. Pada nomor 5 ini itu dari ftv.jarkom.com, karena kita belum praktikum FTV, jadi kita sampai di nomor 4 aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.